Hidup mau ngapain sih nggak sholat? Ya kan? Udah. Kita itu kalau ibadah ibu, kita kalau sholat, yakinlah Allah akan memberikan rizki kepada kita. Ya orang kafir lihat bu, orang kafir nggak nyembah Allah, nggak ibadah kepada Allah aja kasih rizki kok ya kan? Masa iya kita sholat, kita beribadah kepada Allah nggak dikasih rizki? Nggak mungkin, yakin gitu loh. Oh nggak sholat, zolim itu ibu, ya, zolim kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, sholat ibu, ya. Karena memang masalah sholat itu harus terus diulang-ulang ibu. Ya, karena masih banyak dari saudara kita, keluarga kita, ya kan ibu ya, tetangga kita yang masih mengabaikan. Bermudah-mudahan saya tuh lihat masya Allah, ada orang sholat di masjid itu, sholat subuh ibu, dia jalan padahal kakinya sakit kakinya, incep jalan. Kemudian hujan deras datang ibu, ya subhanallah, tetap datang pakai payung. Padahal kalau secara syariat dia itu mendapatkan uzur, mendapatkan keringanan untuk tidak datang ke masjid, tapi tetap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Subhanallah. Kemudian ada orang sehat walafiat, bisa lari. Allah panggil 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Ayo sholat, kata Allah. Ayo sholat 5 kali. Tidak menghiraukan panggilan Allah. Zolim dia ibu. Ya ibu ya. Perhatikan diri kita sendiri. Kemudian ajak keluarga kita ibu ya. Kan sedih ibu ya. Kalau ada keluarga kita yang nggak sholat. Sedih nggak ibu? Harus sedih ibu. Harus sedih. Ya. Nah itu ya, jadi nanti kalau udah datang ajalnya baru menyesal. Orang yang di alam kubur sana ibu, jutaan orang di alam kubur, mereka pengen dihidupkan kembali. Pengen apa? Pengen sujud kepada Allah mumpung masih hidup. Ya. Karena kalau ajal udah sampai, kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya udah sampai, nggak bisa diundur barang sebentar dan nggak bisa dimajukan barang sebentar. Udah selesai. Saya jadi ingat kemarin yang meninggal di Pulau Kecil Kidul ya, saya nggak kenal tapi masya Allah orang itu menyebutkan, saya berkali-kali dengar dia orang baik itu masya Allah. Makanya saya berkali-kali pernah ngomong, kata Nabi itu yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang hamba itu akan dibangkitkan atau akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Saya nggak kenal orang itu, tapi saya dengarnya sampai iri saya. Atau saya udah pernah ngomong di sini. Dia meninggal di atas kebiasaannya, sedang beribadah kepada Allah, ibadah yang sangat agung, yaitu birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti kepada orang tuanya. Ya masya Allah. Nah, anterin mama ke pasar Bancong, ayo mah naik. Wih, masya Allah.
Ajal gak ada yang tahu. Ternyata dia sedang menjemput ajalnya. Ya kan? Ya sampai dengernya berkali-kali iri, sampai orang mengatakan, sampai orang mengatakan masuk surga itu si Ridwan, masuk surga. Ya subhanallah. Ya, berangkat naik motor dipeluk anaknya, jatuh berat, meninggal saat itu juga. Ya, meninggal dalam keadaan beribadah, ibadah yang sangat agung, berbakti sama orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kayak gitu ini. Ya, gak ada yang tahu, umur gak ada yang tahu ya. Itu umurnya sepantaran sama saya. Gak ada yang tahu. Dan saya iri sekali sama orang-orang seperti itu. Sampai teman-teman sepantarannya dulu sekolah bareng ini mengaku dia tuh orang baik ya, mas baik, dia orang baik. Sama ibunya, masya Allah, terutama kepada ibunya baktinya luar biasa. Ya umur nggak ada yang tahu. Ya kayak gitu ya. Ya sama seperti Ustadz yang belum lama juga itu kan ya, Ustadz di Pulau Murub itu anaknya kayak Hajar ya kan, ya, pagi bercanda di toko masih ini, nggak ada riwayat sakit seperti itu, nggak ada katanya. Kan saya datang langsung ke kayak ini kan, nggak ada cerita panjang, nggak ada punya sakit jantung kayak sakit paru-paru, nggak ada riwayat kayak gitu. Biasa saja, siang biasa aktivitas biasa, masih ngobrol masih bercanda, malam tidur jam 11 sakit, bangun-bangun aduh sakit, tidur lagi udah lewat. Ya subhanallah. Ya kayak gitu ya, hati-hati. Jadi maksud saya itu apa? Kita tuh istiqomah, sabar ya. Tahu-tahu ajal menjemput kita, insya Allah kita di atas kebaikan. Hari-hari yang kita lalui, alhamdulillah sedang beribadah kepada Allah, salatnya tidak ditinggal ya kan, sama suami berbakti, sama anak baik, lagi menjaga mulut kita, kayak gitu. Nanti kita meninggal dalam keadaan kebiasaan kita kayak gitu.